Oke, your meetings being recorded sudah direkam. Selamat malam, kembali lagi sama kami komunitas YouTuber Hongkong. Ya nggak ngomongnya sama kami. Ini kok aneh? Ini wek sopo ini? Halo. Embo, suara headset ah? Aku nggak mau headset ya. Oh. Kosong ini aku. Oh ini Bu Yani. Headset. Wis tak on mood. Ayo, sekarang sebelum mereka yang lain pada hadir, ada yang perlu dibahas? Wong iki mesti bingung. Karepe Zoom iki apa gak nek masalah? Apa anjene uripe wis lempeng-lempeng, apa anjene wis kesel gak iso mikir? Kira-kira nek masalah apa gak? Sama. Tapi lah mengutarakan ki angel cara penjelasannya. Makanya belajar ngomong, Mbak. Ben iki karo ikine sinkron. Dadi nek ngomong iso. Jadi sing dipikirno iki iso diomongno. Melok kelas public speaking besok. Kan sampeyan wis melok kelas bahasa Inggris. Besok kelas. Niku kelasnya niku daftarnya gimana, Mas? Oh, saya lagi beli buku, saya lagi pesan kaos, Kak suruh bayar 5 kali pertemuan. Aku kasih materi. Yang kedua, yang pertemuan selanjutnya adalah semuanya praktek, kayak nang lapangan, sambil pakai kaosnya, pegang mic, kayak wong ngomong, silakan. Pakai IPR dari pertemuan itu teknis gambarannya. Jadi aku benar-benar mau create manusia-manusia yang memang punya keberanian mental dengan 5 kali pertemuan. Nanti akan ada embrio 1, embrio 2, embrio 3, artinya ada angkatan pertama. Nanti angkatan kedua yang bikin adalah angkatan pertama. Angkatan ketiga yang bikin adalah angkatan kedua kombinasi dengan angkatan pertama. Kalau toh pun mereka mau. Tapi kalau ilmunya hanya dia pendam sendiri, nggak mau menghadirkan generasi yang baru, ya tetap saya handle. Dan komunitas YouTuber akan dipegang Mbok Diana dan friend. Silahkan. Saya tuh nek wis dadi ya tak sopo pingin dadi bose ya kasih. Oke, ditunggu pembukaannya. Nanti aku lagi pesan kaos sama buku dari Gramedia Indonesia nanti. Biar empowerment. Siap. Jadi ben tambah pinter kabeh. Enggak kalau mikir kehidupannya masing-masing dan utangnya masing-masing. Dan bojone masing-masing dan pacare masing-masing. Ya nek sing mikir bojone wong. Iya, Mbak Nadia Nur iki nek takok nang ngarep aja nang mburi. Sekarang silahkan ditanyakan. Takok wis garek entek lures dadi ini sing dibahas. Apa Mbak Oslo iki bawa pertanyaan? Aku arep takon apa ya? Oslo iki delok. Aku jepuk. Iki pengen Mbok Diana Zoom. Ya dari kan. Wes iki. Nah, aku pengen njaluk tips, Mas Sandro. Iya. Mbak Oslo nggak ada pertanyaan, jadi dia njaluk tips. Oke, tips apaan? Tips agar supaya gajinya banyak. Tips untuk membedakan. Kan kayak kita kan nge-vlog itu kan seperti mereview sesuatu tempat. Udah gitu kita harus bercerita tentang sesuatu keadaan. Tapi keadaan apa wae sing dilarang. Pertanyaannya Kayak seumpama tempat. Yo kan kadang-kadang kok nggak pantas banget untuk dibicarakan ngono kuwi. contoh kuburan. Contoh seumpama di tempat itu ada pernah kejadian yang bikin orang malu gitu. Seperti kan kayak kapanan hari itu di Meifu. Kan kalau buat menarik perhatian orang-orang kan bisa diceritakan tuh kejadiannya, tapi kan
itu ngisin-ngisini. Opo Itu kejadiannya sebenarnya opo? Aku kan emang Aduh, terus kejadiannya aku- wong mudho aku- nang MTR. ngomong hal-hal seperti itu. Kuwi. Sebabnya sebenarnya kan kuwi cerita-cerita ngono kuwi sebenarnya tabu yo, tapi yo sebenarnya yo menarik minat wong sing kepo-kepo kuwi. Nah, koyo ngono kuwi sebenarnya yeah. melanggar komunitas ora. Hmm. Melanggar aturan. Ngono. Sekarang sing liyane sadurunge aku jawab, enek sing pengin ngomong enggak? Karena aku selalu akan memberikan kesempatan buat teman-teman berbicara dulu. Nek gak enek baru tak pungkasi. Bojoku langsung ngentut nih. Wes gak enek yo, berarti aku langsung jawab. Jadi begini, Mbak. Menurut saya, hal apapun semuanya tidak ada yang tabu kalau di YouTube. Ketika sampean bisa membawa dan mengemasnya sebagai sesuatu bahan yang menarik. Itu yang disebut sebagai smart. Makanya konten kreator itu harus smart. Wah, aku harus ngomong ini meneh. Jadi gini, misalnya di situ ada orang telanjang ya kan di MTR, dia kepanasan ya. Nah, sampean bisa ambil tuh foto ya kan. Oke. Setelah sampean ambil foto, mukanya sampean tutup, bagian-bagian yang sensitif juga sampean tutup. Tapi di situ akan terlihat bahwa itu telanjang. Paham nggak? Orang akan berasumsi bahwa oh ya ini telanjang gitu. Nah, setelah itu sampean taruh di sebelah, kemudian yang sebelah sampean ngomong. Kenapa sih kejadian seperti ini? Kalau menurut pendapat saya, nah Hongkong terlalu panas, mungkin dia banyak utang, mungkin dia stres. Gitu loh. Terus sampean jadikan itu sebagai sebuah thumbnail, tapi sekali lagi berhati-hati ketika thumbnail. Pedoman komunitas itu agak sedikit ekstrim, tapi kalau sampean kayak tanda-tanda lope-lope apa warna kuning apa stiker muka yang kayak gitu kan sampean tutup-tutup bagian itu kan otomatis walaupun itu sesuatu yang vulgar sampean bisa mengemas gitu. Jadi pada intinya di YouTube itu bagaimana Anda mengemas, kepandaian Anda mengemas. YouTube sudah memberikan platform, memberikan media, memberikan sarana. Bagaimana sampean mengemas? Nah, untuk bisa mengemas, sampean harus banyak melihat konten banyak. Jadi ketika kita buat pun, kalau berdasarkan pikirannya awake dhewe dengan hasil yang membayangkan, yang terjadi akan sedikit amburadul. Atau sak metune dhisik. Itu pun diterima sama YouTube, fine. Selama tidak ada gambar ketelanjangan, selama tidak ada kata-kata yang kotor, yang kita ucapin, yang masuk ke sensornya dia. Nah, itu masih boleh, nggak ada masalah. Misalnya ya, contohnya, mbak-mbak awake dhewe kan nenek sing kadang pacaran. Ya karo bangsa sebelah apa piye kan. Kemudian di taman melakukan sesuatu. Nah, itu bisa juga kita review. Tapi yang menjadi tidak etis itu kalau kita full buka sampai mukanya, sampai badannya, sampai jilbabnya, sampai itu kelihatan. Otomatis kan kita mendiskreditkan, membuat asumsi orang lain kepada kita sendiri, kepada kaum kita sendiri. Gitu loh. Tetapi ketika itu ditutupi segala sesuatu kemudian dibahas dan sampean juga siap-siap ketika sampean mengangkat berita-berita yang seperti itu, sampean mesti siap. Netizen ini kan mulutnya jauh lebih istimewa dibandingkan sebuah pisau yang tajam gitu. Dan bisa nek mentalnya nggak kuat, ya awake dhewe sing remuk. Terus jempol terbalik itu juga dangerous kalau jumlahnya lebih banyak daripada jempol yang ke atas. Artinya itu ngaruh ya kalau di channel. banget. Tapi kalau persentasenya tidak melebihi 10%, ya nggak apa-apa. Ngaruhnya itu rekomendasi YouTube. Jadi kita bisa tidak direkomendasikan karena mengupload konten-konten. Tapi bagaimanapun sampean kan tahu kontennya si Paleka kan?
nasi bungkus basi sama banji-banji itu kan. Oh iya. Pernah kan? Lihat kan? Itu pun masih nampil ke atas. Itu kan nampil sama YouTube tidak di take down. Kan? Istimewa kan? Jadi seperti itu. Gitu. Dari sini, wis jawaban. Jadi bagaimana kesemartan sampean dalam membawa atau mengemas konten tersebut. Dan pastinya dengan banyak konsekuensi yang akan sampean terima. Siap. Karena sampean membicarakan sesuatu hal-hal di mana itu wow, ya kan? Kajian nek aku tidak lepas dari pemikiranku, kontenku. Semua jadi kayak saiki zamane Indonesia rame tentang apa, aku nggak terpengaruh. Yang aku konsenin ya sesuatu yang memang dalam benakku, terus ada progresku dan membawa dampak yang bagus buat teman-teman. Ya konsekuensinya gak payu. Mau sowai. That's important thing. Yang penting orang bisa ngerti alur cara berpikirku itu wis seneng kan. Apa Mbak Aya? Suaramu nggak metu. Mbak Aya baru masuk. Bikin sambel. Oh ya bagus ngono. Kak moro-moro. Ya. Wis rada. Mantap. Oke, itu jawabannya dari saya. Ada lagi yang dibahas? Wah, keren nih. Singliane sih kurang mal. Saya tanya Mas. Boleh. Kalau kita bikin video short dan bikin video yang full itu bisa nggak kita ngambil cuplikan? Ibaratnya satu video itu ada yang tak ambil sedikit buat short itu bisa nggak? Kemarin kan aku lihat deh dashboard kan, itu ada ketentuan gitu loh, tapi aku nggak begitu itu bisa nggak gitu loh maksudnya? Ya bisa. Short TikTok aja masuk Nggak short apa-apa. bisa. TikTok loh masuk short bisa. Tapi aku nggak ngerti itu kena copyright nggak. Tapi ada beberapa saya lihat channel itu benar-benar TikTok. Ada beberapa kena copyright. Oh ada. Aku pernah ngupload kena copyright tak hapus. Nah berarti ya. Tapi ada some yang itu nggak kena copyright, tapi karena memang kadang iklan nggak nampil di short, tapi kadang ada di depan juga. Tapi kalau mengikutkan link nggak kena copyright. Tapi dari penjelasan YouTube sendiri bahwa short itu tujuannya adalah untuk agar orang yang belum pernah nonton channel kita kemudian nonton full, automatically subscribe. Nah, jadi short story. Tanpa orangnya subscribe gitu langsung subscribe sendiri. Nah, makanya dicoba. Kalau punya sampean itu viral. Iya Mbak kayaknya. Punya aku naik banyak Mbak. Nah kan. Yes, punya aku naik banyak itu. Nah, kan itu. Aku ada tuh video yang viral tuh. Viral apa sih yang bakar-bakar bendera tuh. Aku ngambilnya dari TikTok itu videonya. Nah, udah gitu kan ada shotnya juga yang video apa gitu. Udah gitu dia itu banyak yang nonton. Udah gitu subku juga dalam sehari itu naik 60-an, Mbak. Oh, oke. Terima kasih. Dia naik cepat itu. Oke, sudah bisa dipahami. Yang punya pengalaman sudah cerita enak kalau kayak gini. Sing siji ndak ngerti jajal, yang si wis tahu pengalaman diceritakan. Kalau di TikTok itu Mbak, biasanya kan ada yang ngoceh-ngoceh tuh, yang nggak ada back sound-nya, tuh, itu nggak kena copyright. Aku juga pernah ngupload. Terus udah gitu ada yang back sound-nya kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada Mbak yang kayak tulisan Arab itu, bahkan itu kena copyright Mbak. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi kan aku nulis kayak semacam cerita gitu, semacam puisi, tapi ujungnya itu tak kasih kayak screenshotan, uploadan punya orang sih, udah tak crop, udah tak kasih ilangin lah. Apa sih punya dia itu, watermarknya dia udah tak ilangin gitu kan. Nah, di ujung video itu dia itu kena klaim.
klaim copyright. Jadinya aku hapus aja sekalian daripada kena klaim copyright kan iklan nggak mau keluar. Kan rugi aku. Video yang depannya itu milik aku pribadi, yang belakangnya doang itu cuman dikit dong. Cuman satu screenshotan itu seberapa sih panjangnya screenshotan? Kalau di KineMaster itu paling beberapa detik doang, tapi itu kena klaim, jadinya tak hapus. Daripada dihapus dan udah banyak, cut. Pakai sistem cutting. Iya, dihapus itunya doang, ujungnya doang. Cutting namanya, bukan Kan dia langsung hapus. hilang. Harus paham Itu kalau ngangkat di dashboard ya? Ada. Dia kan ada ini penjelasannya. Kamu kena copyright-nya dari menit ke berapa ke menit berapa gitu. Ada penjelasannya di situ. Terus di situ ada pilihannya mau diapain? Mau dipotong apa mau dibuang? Oke. Mau diganti apa gimana gitu. Di situ ada. Soalnya Mbak Cerewetvi belum sampai di situ pelajarannya. Betul. Wah, yo ora usah ngamuk apa sampai ladinge di bentuk-bentuk telenan tok. Wong guys sambel ya. Ada lagi? Clear? Clear. Ada lagi yang dibahas? Enak ini loh. Kan? Aneh-aneh. Bakul peye. Ada lagi? Maksudnya yang ngantuk itu biar nggak ngantuk gitu loh. Mbak Oslo? Menyimak saya sambil belajar ini. Mbak Oslo? Aku angger teko Zoom iki mesti nganu. Apa jenenge? Arep ngomong ki sungkan. Wis nggak usah sungkan-sungkan. Wajahnya Nggak sampai usah tutup ya, Mbak? sungkan-sungkan. Ditahan isinnya. Mbak Oslo wajahnya sampai tutup ya. Apa mripate? Jarene wong Jawa Sampai kayak anggur ninja ya. blak-blakan ngono kae lho. Nah, Iya. Ini wajahnya ninja ya, nenek Mas. izin terus ngomong. Misalkan Ini tak ngomong dah. Nah, wes. Kita ngomong. Anu. Aku Halo. mau ki gak sengaja ngapus video. Jam Hah? tayang kuwi lagi saiki. Videoku sing wingi mbok viewer piro gak eruh. Malah bijiku mbok ngeklik ngapus video kesanu. Ya wes, Wes. Hilang CTN. hilang. Wes ngerti kan? Iya. Padahal lagi nganu. Sing kena apa Coba dihapus tentukan. karena apa? Dihapusnya itu karena apa? Copyright kah? Gak seneng kah? Apa videonya elek kah? Atau menyinggung perasaan lah? Atau apa? Atau konten? Kurang srek ngono. Jawabannya enteng. ya. Kurang srek ya. Iya Mbak Aya, konten kurang srek. Ya. Mbak Aya mau Iya ono. gak ngurus srek ambek srek ya Mbak Aya. Ayo kasih Mbak Aya. Kira-kira konten Serak enggak serak mah upload. Nah, Kalau kadang-kala yang kita nggak serak itu penonton malah justru lucu serak gitu. nah, itu Kadang yang nggak disengaja, kadang yang nggak disengaja itu malah nggak di luar ekspektasi Kita nggak tahu Terus, faktor keberuntungan kita gimana gitu loh. lempar jolo ya pokoknya. Alah wis toh, betul. Pokoknya semangat asal lah. aja ya. Kadang-kadang kita yang capek-capek malah view-nya nggak adaan. Iya. Kita udah capek Bener, edit bener. kayaknya bagus Bener, menurut bener. kita, tapi nggak ada yang Iya benar. Nah, wis. Aku ada satu kayak aku video udah ya. jauh-jauh ya ke Tunmun. Nyari videonya itu jauh-jauh nyampe ke Yunlong. View-nya cuma berapa? 60 mentok. Udah gitu aku ngambil video TikTok, view-nya sampai 9 ribuan. Wow. Oh, keren. Nah, itu dia. Kadang-kadang yang dianggap sepele malah itu yang bagus. Menurutku itu biasa aja, B aja. Aku ada kok 2 video yang biasa aja langsung. Jadi gini, Nggak tahu kita juga. Kayak Laki ya, bro. ada saya Beruntung. perlu garis bawahi. Jadi terkadang
ketika kita menghasilkan video sendiri, penontonnya cuman 10, 20, 30. Giliran ngambil videonya orang yang aneh-aneh, sing opo. Terus jadi penontonnya banyak, akhirnya hati kita kan senang. Itu bisa akhirnya bergeser loh. Akhirnya kita akan membuat konten kita itu hanya ngambil punyanya orang. Karena hanya tergiur view. Ini yang menjadi garis bawah. Nah, jadi ada beberapa YouTuber yang memang untuk menaikkan subscribernya dengan cara misalnya ngambil si Lesti Bilar, ngambil punyanya Nikita Mirzani lah, ngambil punyanya public figure siapa lah, ditaruh di konten kita untuk Alhamdulillah jauh ini punya aku masih pure murni. Aku ngomong original karya sendiri. Jadi ada beberapa YouTuber yang memang memakai cara itu untuk membuat menjadi naik. Ini tidak disalahkan bagi saya, kembali lagi. Cara itu tidak diharamkan atau bukan tidak diperbolehkan. Yang terpenting adalah pada saat itu worth it atau bekerja, it is the work, itu bisa bekerja dalam artian bisa benar-benar menaikkan menjadi tujuan sampean. Sampean tetap balik ke tujuan asal sampean, konten sampean kemana. Jangan akhirnya keasikan itu terus diterusin. Akhirnya kehilangan jati diri. Paham nggak maksud saya? Tapi ya nggak apa-apa kalau memang. Paham. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang tujuannya pingin merepost punyanya orang agar channel sampean tinggi dan jadi duit. Ya kalau memang style kita mau begitu ya nggak apa-apa juga. Bisa dipahami. Dari sini yang saya tangkap tadi, jangan sampai misalnya sih aku selalu ngambil punyanya orangnya apik kok nggak dewe elek. Ya iyalah, orang yang kita ambil siapa? Artis, dia udah grow up dan orang banyak tahu sedangkan kita. Nah yang paling terpenting, apakah teman-teman merasa diri kalian itu harus dilihat, harus dikembangkan? Apakah itu bagian terpenting dalam kalian membuat YouTube? Apa personality kalian itu perlu juga ditunjukkan ke mereka atau kita cukup ngambilin punya orang? Kan banyak juga konten-konten di mana konten itu bukan kontennya diri sendiri, kontennya orang lain dibuat sedemikian rupa. Akhirnya ada penontonnya, kan ada yang cari duit. Dan itu banyak. Cuman kan kita mesti belajar. Dan kita mesti belajar. Nah, kemana arah tujuannya kita? Ya gitu loh. Jadi di YouTube itu bukan masalah boleh, tidak boleh, haram ataupun tidak, tapi bagaimana kita benar-benar mampu mengemas. Dan kita balik lagi, tujuan kita mau kemana? Apa pure di 100%? Masuk, iya. Apa 100% di duit? Atau nanti cari endorsan? Atau orang agar kenal cara berpikir kita? Atau kita harus kita dikenal sebagai orang yang suka lawak-lawakan? Atau orang ngecap kita sebagai orang galauer, itu back to kembali ke tukang galau. Aku orang ngomong. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kasusnya Mbak Oslo tadi, sebaiknya nggak perlu sampai hapus. Kalau memang itu tidak mengandung copyright, biarlah itu akan menjadi memori buat sampean bahwa aku tahu nggak video yang ngelek gila ini aku ya tahu gitu. Iya, itu sebagai tolok ukur. Kalau bagi saya itu nggak usah dihapus, tolok ukur kita. Sampai 100k itu suatu saat historinya. Lah mbok pikir aku biyen niku ya pinter ngedit. Iki lho delokan videoku 10 tahun yang lalu. Renyek. Acur. Jadi, nah inilah yang ingin aku tanemin kepada teman-teman bahwa ketika kita bermain YouTube itu jangan wong salah dilolokno, wong salah dipaido, wong gak bener di plek-ketek lah, apa dianggap atau digoblok, no, it's not me. Ini bukan komunitas saya kalau ada yang begitu. Di komen-komen kan banyak juga kadang-kadang. Makanya saya pastikan untuk di komunitas YouTuber nggak akan ada komen miring dan negatif, apalagi bully. Hilang tuh komen. Kalau cek tetap menontonnya sing iku iso hilang.
Ini my commitment. Jadi kita memang membangun sesuatu yang bisa. Astagfirullahaladzim. Jadi itu saya buat komunitas ini untuk membangun komunitas yang benar-benar positif. Ya sebisa ini harapan saya. Tapi kan kita nggak ngerti kenyataan dan fakta di lapangan itu pasti adalah nggak sesempurna apa yang black and white. Nggak ada masalah. Jadi kalau nggak ada pro dan kontra nggak rame toh bos. Iya, tapi nek kontra terus ya kayak apa? Kayak videoku tuh waktu bikin tutor bikin ngerendam jamur ya. Itu view-nya itu tadinya cuma 2 orang doang. Udah gitu tak masukin ke video masak-masak tuh. Aku ini aja. Ternyata waktu aku tonton di HP lain ternyata watermark itu loh apa sih yang ada di ujung itu nggak aku potong. Watermark Mbak yang di ujung itu. Udah gitu kan udah lama banget ya, udah setahun yang lalu waktu masih di bos yang dulu itu kan. Sekarang aku di sini kan udah setahun nih. Terus udah gitu kemarin waktu monet ya saat lihat-lihat videonya, ternyata view-nya udah 8.000. Dan aku mikir ya Allah ini watermark aja nggak dipotong ujungnya. Tapi kalau menurutku kalau satu video link atau gimana pun kalau kita cantolkan ke salah satu grup itu naiknya tuh pelan-pelan tapi terus naik kok. Ada aja. Kalau menurut saya ada aja. Kita harus lempar deh grup manapun terserah wes pokoknya. Ini pengalamanku sendiri antaranya yang nggak tak share di grup sama yang di share tuh beda kok. Beda. Aku juga nih. Yang video-video baru ya nggak ada yang aku lempar ke grup ya. Ke grup kayak Facebook itu view-nya nggak naik-naik. Iya. Kalau di grup kan perlahan-lahan kita nggak tahu siapa orang yang ngunjungin, kadang penasaran, kadang apa. Perlahan-lahan tuh pasti ada. Ada yang bully kah? Naik lah, pasti naik. Masalahnya aku tuh sering depak ya, maksudnya aku sering dikeluarin dari grup. Mungkin aku terlalu itu terlalu bersemangat. Aku tuh sering dikeluarin dari grup, kadang kan ya ngasal juga sih karepmu penting tak masuk no grup wes tak masuk no grup sampai sering depak. Jadi gini, kalau kalian terus ngirimin link, yang nonton juga boring. Makanya bikin video pendek yang mengarah ke channel kalian. Paham kan? Oh, iya. Aku pernah sih nggak. Kalau aku sih biasanya pakai screenshotan. Aku tak ngomong kalian tadi kan sudah ngomong, aku ganti ngomong. Kalian tak dengerin sekarang. Kan fenomenanya adalah didepak atau dikeluarkan gara-gara kita share link. Jadi sekarang nge-share dulu. Ya, apapun lah kan kalian cerita kayak gitu. Makanya supaya promo kalian itu menjadi lebih menarik, promo kalian itu lebih keren, bikinlah video pendek, di belakangnya kasih nama channel kita. Gitu loh. Penasaran, tertarik, tonton saya di sini. Jadi dia nanti masuknya ke penelusuran. Gitu loh. Karena ketika kalian share link, klik road right, namanya CTR. Kalau tidak di atas 5%, itu artinya gini, kita itu ya gak salah juga, tapi kan itu cara bikinnya YouTube gitu loh. Kita makso nge-share gitu loh, ngerti nggak? Ibaratnya orang nggak mau makan itu dikompeno makan gitu. Jadi tak jojelno jejelno. Jadi otomatis orang kan akan merasa piye sih aku gak boleh mau mbok. Makanya caranya mesti smart. Supaya arah tujuan mereka mencari channel sampean itu menjadi halaman browsing, halaman penelusuran. Yo nggak apa-apa nek males diuncalno mentah-mentah link. Tapi yang jelas kalau di komunitas YouTuber Hongkong begitu orang sering share link, lihat aja nanti lama-lama pasti juga akan boring.
kita nggak akan marahin. Dan kita juga bisa ngelihat jatuhnya, iki pasti pemula, iki cipta gawe. Mesti kayak gitu. Ya betul. Iya betul. Kayak aku. Ya aku. Aku dewe. Enggak maksud saya kan aku ngomong bahwa dalam menjajakan sesuatu. Enggak lah. Yang lama juga share. Jadi menjajakan sesuatu itu ya tergantung kreativitas. Kalau jelas, kalau dijajakan, tapi nek cara berpikirnya alah kok repot-repot menulis pengennya, ya itu kan beda urusan. Ya wis, nggak ada masalah. Jadi setiap apa yang saya sampaikan itu kena digawe, kena enggak, kena ditelaah, kena enggak, kena dibuang, kena gak dirumokno, ada problem. Tapi yang jelas yo buat aku yo isi buat aku dewe. Kadang aku yo pingin nge-share sih, yo pingin nge-share link aja yo kadang. Tapi yo enggak kudu bendino kan. Aku orang tahu share link iki selama uripku. Piye iki. Sampeyan kan dodolan cukup pecel ae. Apa dodolan peyek ae sing luwe. Enggak, cuman kalau buat yang baru-baru itu kalau yang lagi kejar jam tayang itu mending sekali atau 2 kali itu dikerokan itu langsung. Nah. Maksudnya Iya. Kerokan itu kan bener, tinggi Mbak, tuh kerokan. jam tayang. maksudnya dia Sampean kerokan pupu lah atau itu kerokan loh, Mbak. apa gitu loh. Itu cepet itu jam tayangnya itu cepet meletus ini. Yang buka-bukaan, Mbak. oh Mbak. alah. Ya nggak harus buka-bukaan tuh ya, penting kerokan. Ya kan dibuka, Mbak. Kabeh. Buka tutup botol. Iki kok yang guyone to. Mbak Aya menyarankan itu. Beneran. Mbak Aya pernah Lah aku kerokan nggak? juga pengguna kok. Saya belum, cuman teman saya banyak, itu ada 3 anak itu yang menggunakan semua. Kalau saya belum pernah, saya real. Lah Maksudnya aku kerokan loh, sih, toh. ngaku di Maksudnya sini loh. Kerokan, gimana? Mbak, kerokan. Kerokan, ya kerokan pupu lah, kerokan leher lah, yang agak-agak rodok di cengkewek. itu bener-bener kita bikin video tutorial kerokan gitu doang. Iya. Iku pokoknya sing enek judulnya kerokan Iya, iku biasa insyaallah iya. itu membantu itu jam tayang. Waduh, hati stay tune guys. Nanti aku mau kerokan. Ya itu sampean kan itu bagian lutut itu sampean tekuk gitu. Ini guys lagi kayaknya lagi masuk angin di bagian sini gitu. Aku loh, Mbak. Aku Iya. loh waktu jaga bayi, aku kerokan ini, nih. Ini tangan, Upload. view-nya banyak loh. Iya kerokan itu menunjang. View-nya membantu. banyak loh. Itu berapa lama? Itu video-videoku setahun Ya yang durasi lalu minimal banyak 8 menit lah. Oke. Stay tune ya guys. 8 Besok menit, aku men. kerokan. Ya, dijajal. Iya, kalau yang baru-baru di sharing itu pasti juga banyak yang nonton. Soalnya kan kita ngalamin awal-awal itu kayak gimana gitu. Jadi ya kayak merasakan pasti ditonton lah kalau yang awal-awal. Oke. Bisa dicoba. Gimana? Iya. Biasanya itu Semangat. kan yang nonton kan ini para pecinta lihat Iyalah, yang buka-bukaan Nah, garangan itu mah kuotanya lebih ini loh, lebih jos. Iya. Ya, Unlimited tenang aja, aku kuotanya. juga suka kok nonton yang kerok-kerokan gitu. Apalagi kalau yang kerokan itu Mas Andro. Apa? Mas Sandro ngerak keselak aja ngomong ngono ando. Engko keselak kae kok. Enggak. Alah, nggak bisa orang itu mana bisa keselak. Zoom. Tapi aku Makan ikan sama duri, makan tahu itu loh sama durinya juga nggak keselak kok. Mbak Aya aja itu aku fokus sama tai lalatmu, Mbak, kayak itu Nagita Slavina. Kalau ini Nagita Slenteng ini. Beneran dari tadi aku screenshot segala loh, nanti tak upload. Itu nyubi tai lalatnya doang kan sampean tadi naik turun Nanti apa sih judulnya- di tai lalatnya tak Judulnya Zoom ini kita Zoom komunitas YouTuber bersama Nagita Slavina dari Kowloon B. Yes. Kan Beneran ya. berdua. Nakal loh. Bisa. Mau tanya Beneran, lagi. nomor dari tadi Iya, itu tanya.
Yang Mengenai Geser-geser. copyright ya, kan aku kan akhir-akhir ini kan lihat beberapa mbak-mbak yang udah dimonet, ada yang belum dimonet. Kok yang udah dimonet itu pakai musik gamelan, pakai musik lagu-lagu tuh nggak kena copyright ya? Aku tuh mau tanya aku wong anyar, jadi aku wis mau diem aja. Itu gimana toh? tanya aja. Gamelan, gamelan lagu Itu Korea. tergantung. Tergantung kenapa kok nggak kena copyright itu. Ada yang pakai musik tapi menyertakan link. Nggak Ada ada yang di nggak pakai deskripsi, musik nggak ada. tapi gamelannya itu gamelan Terus kentrung, gamelan apa itu jenenge? didengerin jawabannya Mbak ya. Jadi Ini gini, Mbak, kurang 1 menit nih. Kalau mati selesai. Langsung nggak ngomong. Astaga. Yo, Mas. Nggak ngomong. Continue sesuk lah. Ya, nggak ngomong. Ojo ngomong. Mbak iku lho kan yang ngomong. Gampang, nek sudah Durung monet, gampang, piye? kalau sudah monet, kalau dia kena copyright iklan nggak akan keluar. Itu gampang niteninnya. Tapi kalau belum monet, ya wis, nggak ada iklan kan. Itu aja menandakannya. Walaupun sudah monet, kalau pinnya itu kelewat dari 3 bulan belum datang juga nggak ada iklannya. Aku pernah ngalami soalnya 3 hari nggak ada iklan, baru pin datang terus datang lagi. Nah, itu tadi kan masalahnya copyright. Nah, kan tanya copyright. Copyright, iya teman-teman baru Iya. di YouTube tuh banyak yang tak dengerin Ya semua. biarin, yang Musiknya banyak tuh- itu biarin, sampean belajar sendiri. Pakai Ya, musiknya iya, makanya aku diem studio. bertanya. Ya, Sharing. Oke. jadi Bagus ya, loh pertanyaannya, Jos. yang penting kita pakai YouTube musik studio yang disiapkan. Iya. Ya. Ya. Dan jangan Terus lupa itu dipraktekin ya itu kerokannya. Siap, Iyalah. stay tune, oke. Bagus. Sip. Itu tanya Aku lagi, terus kalau semisal kita kayak Ndek Kos BB, Ndek Victory itu kan ada musik, jaranan apa itu, kita kalau di record itu musik copyright enggak? Sampean jajal. dicobain Mbak. Nah aku ngomong Ada yang kena, ada yang enggak itu. Soalnya kan musiknya kan enggak pasti ini asli kan itu. Oh, jadi kita harus ngupload dulu kan lewat dashboard, dicek dulu. Lewat itu bisa sembarang, nggak? lewat 3 cara kan, dashboard bisa, YouTube Studio bisa. Kan ada 3 cara upload. Nah, ya kan kalau dari dashboard kan nanti kan ada. Oke, your meetings being recorded sudah direkam. Selamat malam. Kembali lagi sama kami, komunitas YouTuber Hongkong. Ini nggak ngomongnya sama kami. Ini kok aneh. Ini wek sopo iki? Halo? Embo. Suara headset tah? Aku nggak mau headset ya. Oh. Masa ngene aku. Oh, ini Bu Yani. Headset. Wis tak unmute. Ayo, sekarang sebelum mereka yang lain pada hadir, ada yang perlu dibahas? Wong iki mesti bingung. Karepe Zoom iki apa gak nek masalah? Apa anjene uripe wis lempeng-lempeng, apa anjene wis kesel gak iso mikir? Kira-kira nek masalah apa gak? Lama. Tapi lah mengutarakan ki angel cara penjelasannya. Makanya belajar ngomong, Mbak. Ben iki karo iki sinkron. Jadi nek ngomong iso. Jadi sing dipikirno iki iso diomongno. Melok kelas public speaking besok. Kan sampeyan wis melok kelas bahasa Inggris. Besok kelas. Niku kelasnya niku daftarnya gimana, Mas? Oh, saya lagi beli buku, saya lagi pesan kaos, tak suruh bayar 5 kali pertemuan. Aku kasih materi. Yang kedua, yang pertemuan selanjutnya adalah semuanya praktek, kayak nang lapangan, sambil pakai kaosnya, pegang mic, kayak wong ngomong, silakan. Pakai IPR dari pertemuan itu teknis gambarannya. Jadi aku benar-benar mau create manusia-manusia yang memang punya keberanian mental dengan 5 kali pertemuan.
Nanti akan ada embrio 1, embrio 2, embrio 3, artinya ada angkatan pertama. Nanti angkatan kedua yang bikin adalah angkatan pertama. Angkatan ketiga yang bikin adalah angkatan kedua kombinasi dengan angkatan pertama. Kalau toh pun mereka mau. Tapi kalau ilmunya hanya dia pendam sendiri, nggak mau menghadirkan generasi yang baru, ya tetap saya handle. Dan komunitas YouTuber akan dipegang Mbok Diana dan friend. Silahkan. Saya tuh nek wis dadi yo tak sopo pengin dadi bose yo kasih. Oke, ditunggu pembukaannya. Nanti aku lagi pesan kaos sama buku dari Gramedia Indonesia nanti. Biar empowerment. Siap. Jadi ben tambah pinter kabeh. Enggak kalau mikir kehidupannya masing-masing dan utangnya masing-masing. Dan bojone masing-masing. Dan pacare masing-masing. Ya nek sing mikir bojone wong. Iya, Mbak Nadia Nur iki nek takok nang ngarep aja nang mburi. Sekarang silahkan ditanyakan. Takok wis garek entek lures dadi ini sing dibahas. Apa Mbak Oslo iki bawa pertanyaan? Aku arep takon apa ya? Oslo iki delok Aku jebok. iki pengen Mbok Diana Zumi. Ya dari kan. Wes iki. Nah, aku pengen njaluk tips, Mas Sandro. Iya. Mbak Oslo nggak ada pertanyaan, jadi dia njaluk tips. Oke, tips apaan? Tips agar supaya gajinya banyak. Tips untuk membedakan. Kan kayak kita kan nge-vlog itu kan seperti mereview sesuatu tempat. Udah gitu kita harus bercerita tentang sesuatu keadaan. Tapi keadaan apa wae sing dilarang. Pertanyaannya Kayak seumpama tempat. Yo kan kadang-kadang kok nggak pantas banget untuk dibicarakan ngono kuwi. contoh kuburan. Contoh seumpama di tempat itu ada pernah kejadian yang bikin orang malu gitu. Seperti kan kayak kapanan hari itu di Meifu. Kan kalau buat menarik perhatian orang-orang kan bisa diceritakan tuh kejadiannya, tapi kan itu ngisin-ngisini. Opo kejadiannya itu sebenarnya opo? Aku kan emang kejadiannya wong mutro nang MTR. Ngomong hal-hal seperti itu. Kuwi. Sebenarnya kan kuwi cerita-cerita ngono ku sebenarnya tabu yo, tapi yo sebenarnya yo menarik minat wong sing kepo-kepo kuwi. Nah, koyo ngono ku sebenarnya melanggar komunitas ora. Melanggar aturan. Ngono. Sekarang sing liyane sadurunge aku jawab, enek sing pengin ngomong enggak? Karena aku selalu akan memberikan kesempatan buat teman-teman berbicara dulu. Nek gak enek baru tak pungkasi. Bojoku langsung ngentut nih. Wes gak enek yo, berarti aku langsung jawab. Jadi begini, Mbak. Menurut saya, hal apapun semuanya tidak ada yang tabu kalau di YouTube. Ketika sampean bisa membawa dan mengemasnya sebagai sesuatu bahan yang menarik. Itu yang disebut sebagai smart. Makanya konten kreator itu harus smart. Wah, aku harus ngomong ini meneh. Jadi gini, misalnya di situ ada orang telanjang ya kan di MTR, dia kepanasan ya. Nah, sampean bisa ambil tuh foto ya kan. Oke. Setelah sampean ambil foto, mukanya sampean tutup, bagian-bagian yang sensitif juga sampean tutup. Tapi di situ akan terlihat bahwa itu telanjang. Paham nggak? Orang akan berasumsi bahwa, oh ya ini telanjang gitu. Nah, setelah itu sampean taruh di sebelah, kemudian yang sebelah sampean ngomong. Kenapa sih kejadian seperti ini? Kalau menurut pendapat saya, nah, Hongkong terlalu panas, mungkin dia banyak utang, mungkin dia stres. Gitu loh. Terus sampean jadikan itu sebagai sebuah thumbnail, tapi sekali lagi berhati-hati ketika thumbnail. Pedoman komunitas itu agak sedikit ekstrim, tapi kalau sampean kayak tanda-tanda
lope-lope apa warna kuning apa stiker muka yang kayak gitu kan, sampean tutup-tutup bagian itu kan otomatis walaupun itu sesuatu yang vulgar, sampean bisa mengemas gitu. Jadi pada intinya di YouTube itu bagaimana Anda mengemas, kepandaian Anda mengemas. YouTube sudah memberikan platform, memberikan media, memberikan sarana. Bagaimana sampean mengemas? Nah, untuk bisa mengemas, sampean harus banyak melihat konten banyak. Jadi ketika kita buat pun, kalau berdasarkan pikirannya awake dhewe dengan hasil yang membayangkan, yang terjadi akan sedikit amburadul. Atau sak metune dhisik. Itu pun diterima sama YouTube, fine. Selama tidak ada gambar ketelanjangan, selama tidak ada kata-kata yang kotor, yang kita ucapin, yang masuk ke sensornya dia. Nah, itu masih boleh, nggak ada masalah. Misalnya ya, contohnya mbak-mbak awake dhewe kan enek sing kadang pacaran. Ya karo bangsa sebelah apa piye kan. Kemudian di taman melakukan sesuatu. Nah, itu bisa juga kita review. Tapi yang menjadi tidak etis itu kalau kita full buka sampai mukanya, sampai badannya, sampai jilbabnya, sampai itu kelihatan. Otomatis kan kita mendiskreditkan, membuat asumsi orang lain kepada kita sendiri, kepada kaum kita sendiri. Gitu loh. Tetapi ketika itu ditutupi segala sesuatu kemudian dibahas, dan sampean juga siap-siap ketika sampean mengangkat berita-berita yang seperti itu, sampean mesti siap. Netizen ini kan mulutnya jauh lebih istimewa dibandingkan sebuah pisau yang tajam gitu. Dan bisa nek mentalnya nggak kuat, ya awake dhewe sing remuk. Terus jempol terbalik itu juga dangerous kalau jumlahnya lebih banyak daripada jempol yang ke atas. Artinya itu ngaruh ya kalau di channel. Banget. Tapi kalau prosentasenya tidak melebihi 10%, ya nggak apa-apa. Ngaruhnya itu rekomendasi YouTube. Jadi kita bisa tidak direkomendasikan karena mengupload konten-konten. Tapi bagaimanapun sampean kan tahu kontennya si Paleka kan? Nasi bungkus basi sama banji-banji itu kan? Oh iya. Lihat kan? Itu pun masih nampil ke atas. Itu kan nampil sama YouTube tidak di take down. Kan? Istimewa kan? Jadi seperti itu gitu. Dari sini wis jawaban. Jadi bagaimana kesemartan sampean dalam membawa atau mengemas konten tersebut. Dan pastinya dengan banyak konsekuensi yang akan sampean terima. Siap. Karena sampean membicarakan sesuatu hal-hal di mana itu wow ya kan, kajian nek aku tidak lepas dari pemikiranku, kontenku. Semua jadi kayak saiki zamane Indonesia rame tentang apa, aku nggak terpengaruh. Yang aku konsenin ya sesuatu yang memang dalam benakku, terus ada progresku dan membawa dampak yang bagus buat teman-teman. Ya konsekuensinya gak payu. Moso wae. That's important thing. Yang penting orang bisa ngerti alur cara berpikirku itu wis seneng aku. Apa we Mbak Aya? Suaramu nggak metu. Mbak Aya baru masuk. Bikin sambel. Oh ya bagus ngono. Kak moro-moro. Ya. Wis rada. Mantap. Oke, itu jawabannya dari saya. Ada lagi yang dibahas? Wah, keren nih. Sing liyane sik gurung mari. Saya tanya Mas. Boleh. Kalau kita bikin video short dan bikin video yang full itu bisa nggak kita ngambil cuplikan? Ibaratnya satu video itu ada yang tak ambil sedikit buat short itu
bisa nggak, kemarin kan aku lihat deh dashboard kan, itu ada ketentuan gitu loh, tapi aku nggak begitu itu bisa nggak gitu loh maksudnya. Ya bisa. Short TikTok aja masuk Nggak short apa-apa. loh bisa. TikTok loh masuk short bisa. Tapi aku nggak ngerti itu kena copyright nggak. Tapi ada beberapa saya lihat channel itu benar-benar TikTok. Ada beberapa Iya. kena copyright. Oh ada. Aku pernah ngupload kena ya, copyright tak hapus. Nah berarti ya. Tapi ada some yang itu nggak kena copyright, tapi karena memang kadang iklan nggak nampil di short, tapi kadang ada di depan juga. Tapi kalau dari Mengikutkan link nggak kena copyright. tapi kan tapi dari penjelasan YouTube sendiri bahwa short itu tujuannya adalah untuk agar orang yang belum pernah nonton channel kita kemudian nonton full, automatically subscribe. Nah, jadi short story. Tanpa Iya. orangnya subscribe gitu langsung subscribe sendiri. Nah, makanya dicoba. Kalau punya sampean itu viral. Iya story-nya. Mbak, kayaknya punya aku naik banyak Mbak. Nah, kan? Yes, itu. Punya aku naik banyak itu. Nah, Kan itu. aku ada tuh video yang viral tuh. Viral apa sih yang bakar-bakar bendera tuh? Aku ngambilnya dari YouTube, dari TikTok itu videonya. Nah, udah gitu kan ada shotnya juga yang video apa gitu. Udah gitu dia itu banyak yang nonton. Udah gitu subku juga dalam sehari itu naik 60-an, Mbak. Oh, oke. Terima Naik kasih. dia naik cepat itu. Oke, sudah bisa dipahami. Yang punya pengalaman sudah cerita enak kalau kayak gini. Sing siji ndak ngerti jajal, sing siji wis tahu pengalaman diceritakan kan. Kalau di TikTok itu Mbak, biasanya kan ada yang ngoceh-ngoceh tuh, yang nggak ada back sound-nya, tuh, itu nggak kena copyright. Aku juga pernah ngupload. Terus udah gitu ada yang back sound-nya kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada Mbak yang kayak tulisan Arab-Arab itu, bahkan itu kena copyright Mbak. Aku juga nggak ngerti kenapa. Jadi kan aku nulis kayak semacam cerita gitu, semacam puisi, tapi ujungnya itu tak kasih kayak screenshotan, uploadan punya orang sih, udah tak crop, udah tak kasih ilangin lah. Apa sih punya dia itu, watermarknya dia udah tak ilangin gitu kan. Nah, di ujung video itu dia itu kena klaim copyright. Jadinya aku hapus aja sekalian daripada kena klaim copyright, kan iklan nggak mau keluar. Kan rugi aku. Video yang depannya itu milik aku pribadi, yang belakangnya doang itu cuman dikit dong. Cuman satu screenshotan itu seberapa sih panjangnya screenshotan? Kalau di KineMaster itu paling beberapa detik doang, tapi itu kena klaim, jadinya tak hapus. Daripada dihapus dan udah banyak, cut. Pakai sistem cutting. Iya, dihapus itunya doang, ujungnya doang. Cutting namanya, bukan Kan dia langsung hilang. Oh, iya. Harus paham Itu kalau nge-cut di dashboard ya? Ada. Dia kan ada ini penjelasannya. Kamu kena copyright-nya dari menit ke menit berapa gitu. Ada penjelasannya di situ. Terus di situ ada pilihannya mau diapain? Mau dipotong apa mau dibuang? Oke. Mau diganti apa gimana gitu. Di situ ada. Soalnya Mbak Cerewet belum sampai di situ pelajarannya. Betul. Wah, yo ra tangamu apa sampai ladinge di bentuk-bentuk notelenan tok. Wong guys sambel ya. Ada lagi? Clear? Clear. Ada lagi yang dibahas? Enak ini loh. Kan? Aneh-aneh. Bakul peye. Ada lagi? Maksudnya yang ngantuk itu biar nggak ngantuk gitu loh. Mbak Oslo? Menyimak saya sambil belajar ini. Mbak Oslo? Aku anggar teko Zoom iki mesti nganu. Apa jenenge? Arep ngomong ki sungkan.
Wis enggak usah sungkan-sungkan. Wajahnya Nggak sampai usah tutup ya, Mbak. sungkan-sungkan, ditahan isinnya. Mbak Uslo wajahnya sampai tutup ya. Apa mripate Jarene wong Jawa wis kayak anggur ninja ya. blak-blakan ngono kae lho. Nah, Iya, Ini wajahnya ninja ya, nenek Mas. izin terus ngomong. Misalkan Ini tak ngomong dah. Nah, wes. wis kita ngomong. Anu, Halo. mau ki gak sengaja ngapus video. Hmm. Jam tayang kuwi lagi saiki. Videoku sing wingi mbok viewer piro gak eruh. Malah bijiku mbok ngeklik ngapus video kesanu. Ya wes, Wes. Hilang CTN. hilang. Nah, wes ngerti kan? Iya. Padahal lagi nganu. Sing kena apa Coba dihapus tentu. karena apa? Dihapusnya itu karena apa? Copyright kah? Gak seneng kah? Apa videonya elek kah? Atau menyinggung perasaan lah? Atau apa? Atau konten? Kurang srek ngono. Jawabannya enteng. Ya. Kurang srek ya. Iya Mbak Aya, konten kurang srek. Ya. Mbak Aya mau Iya ono. gak ngurus srek ambek srek ya Mbak Aya. Ayo kasih Mbak Aya. Kira-kira konten Srek srek. enggak srek mah upload. Nah, Kalau kadang kala yang kita enggak srek itu penonton malah justru lucu srek gitu. nah, itu Kadang Mbak. yang nggak disengaja, kadang yang nggak disengaja tuh malah nggak di luar ekspektasi Kita loh. enggak tahu Terus, faktor keberuntungan kita gimana gitu loh. lempar jolo ya pokoknya. Alah wis toh betul. Ya, Pokoknya pokoknya semangat asal lah. aja ya. Kadang-kadang kita yang capek-capek malah view-nya nggak adaan. Iya. Kita udah capek Bener. edit kayaknya bagus Bener. menurut kita, tapi nggak ada yang view. Iya benar. Nah, wis. Aku Outlook, ada satu Kayak aku video udah ya. jauh-jauh ya ke Tunmun. Nyari videonya itu jauh-jauh nyampe ke Yunlong. View-nya cuma berapa? 60 mentok. Udah gitu aku ngambil video TikTok, view-nya sampai 9 ribuan. Wow. Oh, keren. Nah, itu dia. Kadang-kadang yang dianggap sepele malah itu yang bagus. Menurutku tuh biasa aja, B aja. Aku ada kok 2 video yang biasa aja langsung. Jadi gini, Nggak tahu kita juga. Kayak Terlaki ya, bro. ada saya perlu Beruntungan. garis bawahi. Jadi terkadang ketika kita menghasilkan video sendiri, penontonnya cuma 10, 20, 30. Giliran ngambil videonya orang yang aneh-aneh, sing opo. Terus jadi penontonnya banyak, akhirnya hati kita kan senang. Itu bisa akhirnya bergeser loh. Akhirnya kita akan membuat konten kita itu hanya ngambil punyanya orang. Karena hanya tergiur view. Ini yang menjadi garis bawah. Nah, jadi ada beberapa YouTuber yang memang untuk menaikkan subscribernya dengan cara misalnya ngambil si Lesti Bilar, ngambil punyanya Nikita Mirzani lah, ngambil punyanya public figure siapa lah, ditaruh di konten kita untuk Alhamdulillah jauh ini punya aku masih pure murni. rungokno aku ngomong kok. Original karya sendiri. Jadi ada beberapa YouTuber yang memang memakai cara itu untuk membuat menjadi naik. Ini tidak disalahkan bagi saya, kembali lagi. Cara itu tidak diharamkan atau bukan tidak diperbolehkan. Yang terpenting adalah pada saat itu worth it atau bekerja, it's the work, itu bisa bekerja dalam artian bisa benar-benar menaikkan menjadi tujuan sampean. Sampean tetap balik ke tujuan asal sampean, konten sampean kemana. Jangan akhirnya keasikan itu terus diterusin. Akhirnya kehilangan jati diri. Paham nggak maksud saya? Tapi ya nggak apa-apa kalau memang. Paham. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang tujuannya pingin merepost punyanya orang agar channel sampean tinggi dan jadi duit. Ya kalau memang style kita mau begitu ya nggak apa-apa juga. Bisa dipahami. Dari sini yang saya tangkap tadi, jangan sampai misalnya sih, aku selalu ngambil punyanya orangnya apik kok nggak dewe elek.
Ya iyalah. Orang yang kita ambil siapa? Artis. Dia udah grow up dan orang banyak tahu sedangkan kita. Nah, yang paling terpenting, apakah teman-teman merasa diri kalian itu harus dilihat, harus dikembangkan? Apakah itu bagian terpenting dalam kalian membuat YouTube? Apa personality kalian itu perlu juga ditunjukkan ke mereka, atau kita cukup ngambil-ngambilin punya orang? Kan banyak juga konten-konten di mana konten itu bukan kontennya diri sendiri, kontennya orang lain dibuat sedemikian rupa, akhirnya ada penontonnya, kan ada yang cari duit. Dan itu banyak. Cuman kan kita mesti belajar. Dan kita mesti belajar. Nah, kemana arah tujuannya kita? Ya gitu loh. Jadi di YouTube itu bukan masalah boleh, tidak boleh, haram ataupun tidak. Tapi bagaimana kita benar-benar mampu mengemas. Dan kita balik lagi, tujuan kita mau kemana? Apa pure di 100%? Masuk, iya. Apa 100% di duit? Atau nanti cari endorsan? Atau orang agar kenal cara berpikir kita? Atau kita dikenal sebagai orang yang suka lawak-lawakan? Atau orang ngecap kita sebagai orang galauer? Nah, itu back to kembali ke Aku tukang galau. Orang ngomong. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kasusnya Mbak Oslo tadi, sebaiknya nggak perlu sampai hapus. Kalau memang itu tidak mengandung copyright. Biarlah itu akan menjadi memori buat sampean bahwa aku tahu nggak video yang ngelek gila ini aku ya tahu gitu. Iya. Itu sebagai tolok ukur. Kalau bagi saya itu nggak usah diambil tolok ukur kita. Sampai 100k itu suatu saat historinya. Lah mbok pikir aku biyen niku ya pinter ngedit. Iki lho delokan videoku 10 tahun yang lalu. Renyek. Acur. Jadi, nah inilah yang ingin aku tanemin kepada teman-teman bahwa ketika kita bermain YouTube itu jangan wong salah dilolokno, wong salah dipaido, wong gak bener di plek-ketek lah, apa dianggap atau digoblok, no, it's not me. Ini bukan komunitas saya kalau ada yang begitu. Di komen-komen kan banyak juga kadang-kadang. Makanya saya pastikan untuk di komunitas YouTuber nggak akan ada komen miring dan negatif, apalagi bully. Hilang tuh komen. Kalau tetap menontonnya sing iku iso hilang. Ini my commitment. Jadi kita memang membangun sesuatu yang besar. Astagfirullahaladzim. Jadi itu saya buat komunitas ini untuk membangun komunitas yang benar-benar positif. Ya sebisa ini harapan saya. Tapi kan kita nggak ngerti kenyataan dan fakta di lapangan itu pasti adalah nggak sesempurna apa yang black and white. Nggak ada masalah. Jadi kalau nggak ada pro dan kontra nggak rame toh bos. Iya, tapi nek kontra terus yo kayak opo. Kayak videoku tuh waktu bikin tutor bikin ngerendam jamur ya. Itu view-nya itu tadinya cuma 2 orang doang. Udah gitu tak masukin ke video masak-masak tuh. Aku ini aja. Ternyata waktu aku tonton di HP lain ternyata watermark itu loh apa sih yang ada di ujung itu nggak aku potong. Watermark Mbak yang di ujung itu. Udah gitu kan udah lama banget ya, udah setahun yang lalu waktu masih di bos yang dulu itu kan. Sekarang aku di sini kan udah setahun nih. Terus udah gitu kemarin waktu monet ya saat lihat-lihat videonya, ternyata view-nya udah 8.000. Dan aku mikir ya Allah ini watermark aja nggak dipotong ujungnya. Tapi kalau menurutku kalau satu video link atau gimana pun kalau kita cantolkan ke salah satu grup itu naiknya tuh pelan-pelan tapi terus naik kok. Ada aja. Kalau menurut saya ada aja. Kita harus lempar deh grup manapun terserah wes pokoknya. Ini pengalamanku sendiri antaranya yang nggak tak share di grup sama yang di share tuh beda kok. Beda. Aku juga iya. Yang video-video baru ya nggak ada yang aku lempar ke grup ya. Iya. Ke grup kayak Facebook itu view-nya nggak naik-naik. Iya. Kalau di grup kan
perlahan-lahan kita nggak tahu siapa orang yang ngunjungin, kadang penasaran, kadang apa, perlahan-lahan tuh pasti ada yang bully kah, naik lah, pasti naik. Masalahnya aku tuh sering di depak ya, maksudnya aku sering dikeluarin dari grup, mungkin aku terlalu itu terlalu bersemangat. Aku tuh sering dikeluarin dari grup, kadang kan ya ngasal juga sih, karepmu penting tak masuk no grup nah, wes tak masuk no grup nah, sampai sering di depak. Jadi gini, kalau kalian terus ngirimin link, yang nonton juga boring. Makanya bikin video pendek yang mengarah ke channel kalian. Paham kan? Oh, iya. Aku pernah sih nggak. Kalau aku sih biasanya pakai screenshotan. Aku tak ngomong kalian tadi kan sudah ngomong, aku ganti ngomong. Kalian tak dengerin sekarang. Kan fenomenanya adalah didepak atau dikeluarkan gara-gara kita share link. Jadi sekarang nge-share dulu. Ya apapun lah, kan kalian cerita kayak gitu. Makanya supaya promo kalian itu menjadi lebih menarik, promo kalian itu lebih keren, bikinlah video pendek, di belakangnya kasih nama channel kita. Gitu loh. Penasaran, tertarik, tonton saya di sini. Jadi dia nanti masuknya ke penelusuran. Gitu loh. Karena ketika kalian share link, klik road right, namanya CTR. Kalau tidak di atas 5%, itu artinya gini, kita itu ya gak salah juga, tapi kan itu cara bikinnya YouTube gitu loh. Kita makso nge-share gitu loh, ngerti nggak? Ibaratnya orang nggak mau makan itu dikompeno makan. Jadi tak jojelno. Jadi otomatis orang kan akan merasa piye sih, aku gak belum mbok makanya caranya mesti smart. Supaya arah tujuan mereka mencari channel sampean itu menjadi halaman browsing, halaman penelusuran. Ya nggak apa-apa, nek males diuncalno mentah-mentah link. Tapi yang jelas kalau di komunitas YouTuber Hongkong, begitu orang sering share link, lihat aja nanti lama-lama pasti juga akan boring. Kita nggak akan marahin, dan kita juga bisa ngelihat jatuhnya, iki pasti pemula, iki cik gawe. Mesti kayak gitu. Ya betul. Iya betul. Kayak aku. Aku dewe. Enggak maksud saya kan aku ngomong bahwa dalam menjajakan sesuatu. Enggak lah. Yang lama juga share. Jadi menjajakan sesuatu itu ya tergantung kreativitas. Kalau jelas, kalau dijajakan, tapi nek cara berpikirnya alah kok repot-repot menulisnya, ya itu kan beda urusan. Ya wis, nggak ada masalah. Jadi setiap apa yang saya sampaikan itu kena digawe, kena enggak, kena ditelaah, kena enggak, kena dibuang, kena gak dilumokno, jadi problem. Tapi yang jelas yo buat aku isi buat aku dewe. Kadang aku yo pingin nge-share sih, yo pingin nge-share link aja yo kadang. Tapi yo enggak. Kudu bendino kan. Aku orang tahu share link selama uripku. Iya. Sampeyan kan dodolan sego pecel ae. Apa dodolan peyek ae sing luwe. Enggak, cuman kalau buat yang baru-baru itu kalau yang lagi kejar jam tayang itu mending sekali atau 2 kali itu dikerokan itu langsung. Nah. Maksudnya kerokan itu kan tinggi tuh jam tayang. Maksudnya dia sampean kerokan putu lah atau kerokan apa gitu loh. Itu cepet itu jam tayangnya itu cepet meletus ini. Yang buka-bukaan, Mbak. Oh, Allah. Ya enggak harus buka-bukaan tuh ya, penting kerokan. Jangan buka, Mbak. Buka tutup botol. Iki kok ya. Kok yang guyone to. Mbak menyarankan itu. Beneran. Mbak ya pernah aku juga pengguna kok. Saya belum, cuman
teman saya banyak, itu ada 3 anak itu yang menggunakan semua. Kalau saya belum pernah, saya real. Lah, Maksudnya aku kerokan loh, sih toh. ngaku di Maksudnya sini loh. Kerokan lagi enggak mana? kerokan. Orang Kerokan, lagi ya kerokan kerokan itu loh. pupu lah, kerokan leher lah, yang agak-agak rada di cengkewek. Itu bener-bener kita bikin video tutorial kerokan gitu doang. Iya. Iku pokoknya sing enek judulnya kerokan iku Iya, biasa insya Allah iya. itu membantu itu sampai tayang. Waduh, hati, stay tune guys. Nanti aku mau kerokan. Ya itu sampean kan itu bagian lutut itu sampean tekuk gitu. Ini guys lagi kayaknya lagi masuk angin di bagian sini gitu. Aku loh, Mbak. Aku Iya. loh waktu jaga bayi, aku kerokan ini, nih. Ini tangan, Upload. view-nya banyak loh. Iya kerokan itu menunjang itu, View-nya membantu. banyak loh. Itu berapa lama? Itu video-videoku setahun Ya yang durasi lalu minimal banyak 8 menit lah. Oke. Stay tune ya guys. 8 Besok menit, aku Men. kerokan. Gaji jajan. Iya, kalau yang baru-baru di share link itu pasti juga banyak yang nonton. Soalnya kan kita ngalamin awal-awal itu kayak gimana gitu. Jadi ya kayak merasakan pasti ditonton lah kalau yang awal-awal. Oke. Bisa dicoba. Gimana? Iya. Biasanya itu kan yang nonton kan ini para pecinta lihat Iyalah. yang buka-bukaan Nah, garangan itu mah kuotanya lebih ini loh, lebih jos. Iya. ya, Unlimited tenang aja, aku kuotanya. juga suka kok nonton yang kerok-kerokan gitu. Gitu. Apalagi kalau yang kerokan itu Mas Andro. Apa? Mas Sandro ngerak keselak aja ngomong ngono ando. Engko keselak aku. Enggak. Alah, nggak bisa orang itu mana bisa keselak. Ya, Zoom. Tapi aku makan ikan sama duri, makan tahu itu loh sama durinya juga nggak keselak kok. Waduh. Mbak Aya aja itu aku fokus sama tai lalatmu Mbak, kayak itu Nagita Slavina. Kalau ini Nagita Slenteng ini. Beneran dari tadi aku screenshot segala loh, nanti tak upload. Itu nyubi tai lalatnya doang kan, sampean tadi naik turun Nanti pasti judulnya- di tai lalatnya tak Judulnya Zoom ini kita Zoom komunitas YouTuber bersama Nagita Slavina dari Kowloon B. Yes. Nakal loh. Bisa. Mau tanya Beneran, lagi Mbak, dari tadi. Iya, itu tanya. Yang mengenai copyright ya. Kan aku kan akhir-akhir ini kan lihat beberapa mbak-mbak yang udah dimonet, ada yang belum dimonet. Kok yang udah dimonet itu pakai musik gamelan, pakai musik lagu-lagu tuh nggak kena copyright ya? Aku tuh mau tanya aku wong anyar, jadi aku wis mau diem aja. Itu gimana toh? tanya aja. Gamelan lagu Korea. Itu tergantung kenapa kok nggak kena copyright. Itu ada yang pakai musik tapi menyertakan link. Nggak Ada yang nggak pakai deskripsi, musik nggak tapi ada. gamelannya itu gamelan Musik kentrung, didengerin. gamelan apa tadi itu jenenge. Didengerin jawabannya Mbak ya. Jadi Ini gini, Mbak, kurang 1 menit nih. Kalau mati selesai. Langsung nggak ngomong. Astaga. Mas. Nggak Lebih ngomong. continue sesuk lah. Ya, nggak ngomong. Ojo ngomong. Mbak iku lho kan yang ngomong. Gampang, nek sudah Durung monet, Jawabannya piye? kalau sudah monet, kalau dia kena copyright iklan nggak akan keluar. Itu gampang niteninnya. Tapi kalau belum monet ya wis, nggak ada iklan kan. Itu aja menandakannya. Walaupun sudah monet, kalau pinnya itu kelewat dari 3 bulan belum datang juga nggak ada iklannya. Aku pernah ngalami soalnya 3 hari nggak ada iklan, baru pin datang terus datang lagi. Nah, itu tadi kan masalahnya copyright. Oh. Nah, kan tanya copyright. Copyright. Iya, teman-teman baru Iya. di YouTube tuh banyak yang tak dengerin Ya semua. biarin. Yang Musiknya banyak kok- itu biarin sampai belajar sendiri. Pakai musiknya. Iya, makanya aku diem Video. bertanya. Ya. Sharing. Oke. Jadi Bagus ya, loh pertanyaannya, Jos. yang penting kita pakai YouTube musik studio yang disiapkan. Iya. Ya. Ya. Dan jangan Terus lupa itu dipraktekin ya itu kerokannya. Siap. Iyalah. Stay tune. Oke. Nah, bagus. Sip.
Itu tanya Aku lagi terus kalau semisal kita kayak Ndek Kos BB, Ndek Victory itu kan ada musik, jaranan apa itu. Kita kalau di record itu musik copyright enggak? Sampean jajal. Dicobain, Mbak. Nah aku ngomong Ada yang kena, ada yang enggak itu. Soalnya kan musiknya kan enggak pasti ini asli kan itu. Oh, jadi kita harus ngupload dulu kan lewat dashboard, dicek dulu Lewat itu bisa sembarang, enggak? lewat 3 cara kan, dashboard bisa, YouTube Studio bisa. Kan ada 3 cara upload. Nah, ya kan kalau dari dashboard kan nanti kan ada